Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di pertemuan malam ini yang insyaallah semoga apa yang nanti kedepannya kita bahas bermanfaat dan barokah. Sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu narasumber terpercaya kita yang sudah tidak asing lagi di kalangan kalian. Beliau adalah Gus Abdul Kirom. Katin apa saya gitu kabar. Bila saya Nika kemudian banyak pertanyaan saya masuk ternyata terkait video yang pernah kita upload. Gak bisa banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masuk yang berkaitan juga sering terjadi di kalangan masyarakat. Untuk pertanyaan selanjutnya yang sudah kita tampung dari sebelumnya ialah hukum meminta sumbangan. Hukum meminta sumbangan kepada non-muslim dan hukum menerimanya antaranya untuk masjid dan lain-lain. Menurut panjenengan dari sudut pandangan fikihnya bagaimana tentang pertanyaan tersebut? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Sebenarnya kalau pertanyaan yang semacam tadi itu kan sudah sangat-sangat sering kita dapati, membuat proposal atau meminta secara langsung kepada orangnya. Oke, sudah lumrah. Itu berarti di situ ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama tentang hukum memintanya. Memintanya. Kemudian yang kedua tentang menerima bantuan itu. Terlepas dari itu orang kafir yang dimintai dana. Orang non muslim lah istilahnya. Ataupun orang sesama muslim, maka sebenarnya hukum meminta itu sendiri bagaimana? Meminta kepada orang lain. Sebelum menindaklanjuti kita tentang, coba membahas memintanya, bagaimana hukumnya. Tanpa ada unsur-unsur yang lain, kita meminta itu sebenarnya baik apa tidak? Maka kata satu hadis disebutkan yang paling populer itu ma yazalu ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Kata Rasulullah, orang yang selalu meminta-minta di dunia itu kelak di hari kiamat disiksa dengan dibangunkan dari alam kuburnya tanpa ada sedikit daging pun di wajahnya. Ya mukanya lah kalau kita bayangkan mungkin muka tengkorak begitu ya. Zombie. Lebih parah dari zombie. Orang yang meminta-minta. Ya, orang yang suka minta-minta di dunia bahasanya seperti itu. Berarti hadis ini tidak menganjurkan kita untuk meminta-minta. Artinya konsep dasarnya begitu. Konsep dasarnya. Konsep dasar meminta itu tidak baik. Konsep dasarnya begitu. Namun kemudian kita masuk ke ranah fikih. Juga di yang sering kita dengar al-yadul ulya khairun minal yadis sufla kan begitu. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Otomatis yang di bawah ini tidak mulia kan begitu. Kalau lumrahnya menafsirkannya begitu. Tapi maaf. Ya. Kalau saya potong sebentar. Malahan kalau guru saya menafsirkan itu terbalik gitu, Pak. Gimana? Hadis yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Itu malahan konteksnya itu yang menerima itu malah lebih mulia daripada yang memberi. Karena kalau tanpa ada yang menerima, yang memberi tidak mulia. Berarti intinya
titik atau sisi kemuliaan orang yang ada di bawah atau orang yang meminta itu karena i'anah ala to'ah begitu, membantu orang lain, membantu orang lain sih. untuk melakukan kebaikan, Kebaikan. ya itu sisi berbeda ya, Sisi sudut pandang berbeda. Sudut pandang berbeda. Biasalah dalam sebuah pandangan seperti itu. Ya, biasa. Kator lanjutkan. Nah, kemudian maka kata para ulama dalam fikih, hukum meminta itu diperinci. Boleh, yang pertama boleh kalau memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, orang yang meminta itu dalam kondisi membutuhkan. Yang meminta, Baik kondisi fisik ataupun kondisi keuangan, ekonomi. Maksudnya begini, boleh meminta kalau dia sedang membutuhkan itu. Membutuhkan itu ada kalanya memang dia tidak punya sama sekali, atau tidak mampu bekerja. Artinya kalau orang itu punya harta, punya kecukupan, kok masih minta, ini haram kata ulama. Memintanya itu haram. Kalau dia masih berkecukupan bahkan lebih. Nah, bahkan lebih kok masih meminta kepada orang lain, itu hukumnya haram. Haram. Memintanya. Atau begini, dia sedang tidak punya, yang ingin diminta memang tidak punya. Contoh, misalkan tidak punya rokok, memang tidak punya. Kok saya minta kepada orang lain, memang saya tidak punya. Tapi andaikan saya bekerja bisa untuk mendapatkan rokok itu. Nah, maka ini juga haram. Karena dianggap mampu. Kaya, hanya dia tidak mau bekerja begitu. Sama dalam bab zakat. Sama dalam bab zakat. Itu yang syarat pertama, harus tidak mampu. Yang kedua, syarat dia boleh meminta itu adalah tidak boleh memaksa. Yang meminta tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa, meskipun dia boleh lah karena dia butuh dan tidak mampu bekerja. Tapi kok maksa mintanya, ya haram juga. Kan sering kita dapati di tempat-tempat tertentu lah, tempat umum ada pengemis yang memaksa. Itu meskipun dia butuh, kenyataannya memang tidak mampu, maka tetap haram kalau memaksa. Kalau memaksa memintanya haram. Artinya bukan memaksanya yang haram. Ya. Meminta dengan memaksa itu haram begitu. Menjadikan meminta haram. Minta haram. Bagaimana disebutkan di banyak kitab, termasuk Nihayatul Muhtad yang paling lengkap di situ. Beserta syarahnya itu. Ketiga sekarang adalah syaratnya tidak boleh menyakiti. Memintanya tidak boleh menyakiti. Menyakiti yang diminta. Yang diminta. Misalkan pakai apa sekiranya menurut kebiasaan itu menyakiti. Ya maka haram juga meskipun meminta. Butuh begitu. Kemudian syarat yang keempat, ini tidak boleh mengemis. Bahasa kitabnya adzalla nafsahu, menghinakan dirinya. Bukan merendahkan diri ya, menghinakan dirinya. Nah ini gambarannya bagaimana menghinakan dirinya, sedangkan konsep orang minta-minta itu jelas itu dia kan menghinakan diri kan begitu. Ada yang mayoritas mungkin atau 50-50 menghinakan diri. Iya, artinya tidak keseluruhan mungkin. Ya, tapi secara umum, secara yang terbesit di hati kita, mana bibada orang minta ini kan otomatis kita hina. Maksudnya ada di bawah. Kan begitu kan? Cara pandangan. Secara umum begitu. Secara umumnya memang begitu. Oke. Tapi
Nanti kita lebih jelaskan lagi. Apakah meminta kepada orang kafir itu termasuk menghinakan diri? Itu saya tuntaskan dulu. Syarat yang kelima adalah bolehnya meminta itu kalau tahu yang memberi itu bukan karena malu. Boleh meminta Kalau tahu yang memberinya itu tulus. Bukan karena malu, karena banyak orang akhirnya memberi. terpaksalah. Paksa dia. Jadi ketika kelima syarat itu terpenuhi, maka hukum memintanya itu boleh. Tidak berdosa, memintanya itu boleh. Oke, boleh. Artinya untuk mencapai kebolehan syarat meminta harus memenuhi syarat yang 5 tadi. Yang 5 bukan salah satunya. Bukan salah satunya. Yang kelimanya harus ada. Nah, sehingga misalkan menghinakan diri. Nah, kita kembali ke pokok tadi. Bagaimana kalau masjid? Itu kan tadi orang. Bagaimana kalau masjid? Apakah hukumnya padli orang biasa? Ataukah memiliki hukum berbeda? Maka kata ulama, masjid itu kalhurri. Seperti disebutkan di I'anah, di Fathul Mu'in. Oh, masjid itu hukumnya sama seperti orang merdeka. Artinya hukumnya ya sama. Namun sebelum kita lanjutkan, kita istirahat dulu sejenak.